Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Apa kabar adik-adik? Puji Tuhan, yes, yes, yes. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Epistel kita hari ini dari Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Yehezkiel 2 ayat 1 sampai 5. Dan khotbah kita hari ini dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Sekali lagi ya, khotbah kita Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Nah, adik-adik, supaya lebih semangat lagi, mari kita bernyanyi dari terbit matahari. Adik-adik sekolah minggu, hari ini yang bertugas adalah kakak sebagai MC, Kak Teti Boru Sembiring dan halo adik-adik, dengan Kak Rika Borusia nih Par. Nah adik-adik, tim musik kita hari ini adalah Cintua T. Boru Simajuntak dan Abang Gabriel Hutasowit. Dan tim multimedia kita adalah Jeffrey Marbun dan Bang Robi Sitorus. Nah adik-adik, untuk yang beragenda pada pagi hari ini adalah Cintua SP Pasaribu. Dan yang berkhotbah pada pagi hari ini adalah Bang Yusuf Simatupang. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita ya. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita saat teduh. Amin.
Adik-adik, kembali kita bernyanyi dengan lagu Laskar Kristus, Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tunjukkan cara yang benar, memberi puji-pujian padamu. Bukakan hatiku untuk mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Karena sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Loklas di roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Loklas di roha doa dingolukon, totong di rohakon. Mau lihat deh loklas di roha, maringan holong di Tuhan dia. Mau lihat deh loklas di roha, maringan holong di Tuhan dia. Adik-adik, mari kita sama-sama membaca hukum Taurat Tuhan. Kita pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan,
karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apa ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, Aku Allah Tuhanmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya adik-adik, kembali kita akan bernyanyi dengan pujian Mintalah maka akan diberikan padamu. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik, epistel yang ditetapkan untuk kita minggu ini diambil dari Yehezekiel 2 ayat 1 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia,
bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang bicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya adik-adik, kembali kita akan mengangkat pujian dengan lagu Jika Jiwaku Berdoa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya,
Adik-adik sekolah minggu, kembali kita akan mengangkat pujian Bagaikan Bejana. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam senap jalanku, memuliakan namamu. Bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu. Halo adik-adik semuanya yang ada di rumah. Sebelum kita membaca Alkitab kita hari ini, kita akan berdoa. Tapi sebelumnya, Abang harap adik-adik di rumah semuanya baik-baik saja ya, sehat-sehat semuanya. Oke, sekarang mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau memberikan kesempatan kami kembali hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Alkitabnya secara bersama-sama. Nah, bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Ulangan 6
ayat yang keempat sampai dengan yang ke-9. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Kita bacanya bersama-sama ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Itu dia adik-adik bacaan firman Tuhan kita hari ini. Adik-adik yang terkasih, nah kira-kira apa yang bisa adik tangkap secara sekilas bacaan Alkitab kita hari ini? Coba pikirkan sebentar saja. Nah, pasti adik-adik pas saat bacanya tadi tuh ada kalimat orang tua. Ya kan adik-adik? Nah, sebelum sampai situ adik-adik, bacaan Alkitab kita hari ini tentang Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir dengan perantara Musa. Oleh karena pernyataan Allah kepada bangsa Israel harus selalu mengingat kasih Allah tersebut, termasuk anak-anaknya juga. Nah, yang tadi ada kalimat orang tua di bacaan kita kali ini itu sebagai pengingat adik-adik. Nah, itu pengingat kepada orang tua kita untuk selalu mengajarkan kepada kita agar kita selalu ingat akan kasih setia Allah. Tapi sebentar dulu adik-adik. Kalau kita ingat, kira-kira apa ya kasih setia Allah yang kita alami? Apa yang adik-adik pikirkan? Nah, kalau adik pernah ingat atau ingat adik-adik diajarin sama bapak, mama, kakak, opung, adik-adik disuruh diajarkan untuk selalu berdoa. Misalnya adik-adik sebelum makan, adik-adik berdoa. Adik-adik sebelum tidur, adik-adik berdoa dulu. Bangun tidur, adik-adik berdoa juga. Mau pergi, adik-adik berdoa juga. Mau sekolah, adik-adik berdoa juga. Nah, itu yang diajarkan orang tua kita kepada kita adik-adik. Coba adik-adik ingat kembali, ya kan? Bagaimana orang tua mengajarkan itu kepada kita terus menerus. Setiap hari kita berdoa, ya kan? Berarti setiap hari kita diajarkan oleh orang tua. Nah, karena itu kita selalu ingat. Kita selalu ingat bahwa Allah menyertai kita. Nah, adik-adik, ada satu video yang bisa kita tonton. Ini dia videonya adik-adik. Menjaga kesehatan mental saat pandemi virus corona. Pandemi virus corona
tidak hanya mengancam kesehatan fisik, namun juga kesehatan mental setiap individu. Tidak hanya rasa takut, efek psikologis yang ditimbulkan pun bisa berdampak serius. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, melakukan aktivitas fisik. Berbagai olahraga ringan dapat Anda lakukan selama menjalani karantina di rumah. Dengan melakukan aktivitas fisik, tubuh Anda akan memproduksi hormon endorfin yang dapat meredakan stres, mengurangi rasa khawatir, dan memperbaiki mood Anda. Kedua, mengkonsumsi makanan bergizi. Konsumsilah makanan yang mengandung protein, lemak sehat, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Bukan hanya untuk menjaga kesehatan tubuh Anda, asupan nutrisi yang cukup juga dapat menjaga kesehatan mental Anda, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga, menghentikan kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk yang juga perlu dihentikan adalah kurangnya beristirahat dan sering bergadang. Jika kurang istirahat, Anda akan lebih mudah mengalami kecemasan dan mood Anda pun akan lebih tidak stabil. Keempat, membuat rutinitas sendiri. Selama menjalani karantina di rumah, Anda bisa melakukan hobi atau aktivitas yang Anda sukai, misalnya memasak, membaca buku, atau menonton film. Selain meningkatkan produktivitas, kegiatan tersebut juga dapat menghilangkan rasa jenuh. Kelima, menjaga komunikasi dengan keluarga dan sahabat. Luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga, sahabat, teman, dan rekan kerja Anda, baik melalui pesan singkat, telepon, atau video call. Anda bisa menceritakan kekhawatiran dan kecemasan yang Anda rasakan. Dengan cara ini, tekanan yang Anda rasakan akan berkurang sehingga Anda bisa lebih tenang. Rasa takut dan cemas memang normal dirasakan selama masa pandemi seperti ini. Namun, kadang rasa takut dan cemas berlebih dapat memicu kepanikan yang justru membuat keadaan semakin memburuk. Untuk itu, bagi masyarakat yang cerdas, kita harus membantu pemerintah untuk meredam kepanikan yang melanda masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan aktif membagi informasi positif maupun kata-kata yang dapat menenangkan orang-orang terdekat kita. Adik-adik, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, artinya adik-adik, baik orang tua kita, baik adik-adik, baik kita semuanya mengasihi dan taat kepada Allah. Betul kan? Nah, karena kita taat itu, adik-adik ibadah sekolah minggu. Bentar. Tapi nggak datang ke gereja adik-adik. Sekarang kan online, ya. Jadi ibadah sekolah minggu online. Nah, kalau adik-adik ibadah sekolah minggu online, kalau orang tua berarti ibadah online juga di rumah. Nah, adik-adik sama orang tua bisa saling mengingatkan, misalnya adik-adik mengingatkan orang tua, ayo ibadah online. Nah, dan orang tua mengingatkan anak-anaknya, ayo ibadah sekolah minggu. Nah, itu dia adik-adik. Adik-adik yang terkasih, we are the world. Ada satu hal juga yang harus kita pahami hari ini. Dunia kita hari ini sedang termenung sedih di tengah situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Saat ini sedang meningkatnya penularan COVID-19. Namun adik-adik harus tetap tenang, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan makan makanan yang bergizi. Mengapa itu semua kita lakukan adik-adik? Karena itu bukti kita taat kepada Allah,
kita mampu melakukan apa yang bermanfaat pada hari ini dan dimulai sekarang ini. Tenanglah adik-adik, semuanya akan baik-baik saja. Dan teruslah berpengharapan kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan kami pencerahan akan firman-Mu pada hari ini, dan kiranya kami terus dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kami pada situasi pandemi COVID-19 ini, ya Tuhan. Dan kiranya situasi kondisi ini dapat beranjak pergi seturut dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita saatnya memberikan persembahan. Jangan lupa ya adik-adik, persembahannya diberikan kepada mama supaya nanti mama bisa memberikan kepada Sintua sektor masing-masing atau ke Bank HKBP Cibinong, Resort Cibinong. Jangan lupa ya adik-adik ya, kita memberikan persembahan kita dengan sukacita. Untuk itu adik-adik, mari kita mengangkat pujian dengan lagu Pasu-Pasu Hamion Tuhan. Pasu-pasu hamion Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maaf Tuhan, habauran nilas di roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu hamion Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Pasu-pasu hamion Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi, di portibion bain maaf Tuhan, habauran nilas di roha, tuna marsaki, tuna dangoli, gabe pangapuli. Pasu-pasu hamion Tuhan, sayu sehon damemi, saya pehon tangan di Tuhan, lehon tua gogomi. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami,
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu.